Rajeng pagi semeton. Nah, niki yang ada di Blitar setelah perjalanan cukup panjang, terkagum-kagum sama kolam yang tadi saya tunjukkan. Nah, kayak nonton kaca LED, sedemikian jernihnya airnya. Nah, ini banyak pertanyaan teman-teman juga, gimana caranya bikin air biar jernih. Kebetulan saya ada dengan Pak Sinten, Mas Sinten, Mas Afi. Jadi Mas Afi ini yang punya Padepokan Koi. Saya akan bilang ini Padepokan Koi karena lihat sendiri sebesar ini. Ini sebenarnya tempat menimba ilmu. Mas Afi, gimana tentang filtrasi, filter? Karena kita di Bali ini kan satu nggak tahu apakah airnya beda atau gimana, atau teknik kita yang kurang. Mungkin bisa berbagi sedikit yang rahasia, nggak usah. Iya, kalau saya nggak main rahasia-rahasiaan, ilmu harus bagi di radio. Jadi pada dasarnya kalau filter itu nomor satu untuk fungsionalnya kita kan harus tahu. Nomor satu buat kolam filter itu buat capping atau buat etalase atau cuma buat sesaat kalau kita orang bisnis kan dagang. Nah, itu memang untuk sekatnya agak berbeda sedikit. Nah, mungkin untuk, maaf ini saya potong, untuk membatasi itu kita di Bali kebanyakan penggemar. Nah, jadi ada beberapa kelompok penghobi koi, Mas, mungkin yang pengen tahu untuk dapetin, nah ini kayak nonton jernih seperti ini ya, gimana caranya? Pokoknya pada dasarnya kalau ukuran kolam sama filter itu minimal 30%-nya. 30% ukuran filternya. Filternya. Terus habis itu untuk sekat dasar, saluran untuk pipa atau filter itu memang utama. Jadi jangan utamain dulu untuk kolamnya, tapi nomor satu kita pikirin untuk filternya. Kalau media filter sekarang kan banyak, tergantung pribadi masing-masing ingin alamiah atau pakai jetmet, biobol, batu apung. Kalau saya cuma batu apung aja. Batu apung saja. Batu apung saja. Tidak ada biobol, jetmet. Boleh dicek. Nah, itu teman-teman dengar sendiri. Batu apung saja yang alami. Yang alami itu bisa kayak gini loh. Percayakah Anda? Teknisnya gimana, Mas? Itu bisa kok batu apung aja? Ini berdasarkan ilmu kanuragan atau pengalaman? Ya, kalau saya speknya untuk sekolah ya melenceng jauh. Dulu di kesehatan, terus sekarang di sipil kolam. Ya, saya pada dasarnya dari pengalaman aja. Tadi saya dengar Mas Sapi kan dari generasi ke generasi ya? Iya. Sudah generasi keberapa, Mas? Ini kedua. Generasi kedua. Jadi memang jiwanya ada di situ. Iya. Kalau boleh tahu, untuk kolam penghobi yang ukuran kecil saja, karena kita di Bali ini kan kebanyakan kita nggak bisa bikin kolam dalam. Jadi kita kayak inilah modelnya, kita bikin kolamnya lebih tinggi dari pekarangan. Dengan menggunakan batu apung itu berapa chamber, Mas? Ya minimal kalau petaan kalau bisa sekitar 6 chamber. Kalau dengan 3 chamber kira-kira batu apung tok ngatasi atau enggak? Tergantung ukuran kolamnya. Oke. Jadi balik lagi ke cerita 30% chamber untuk media filter berbanding dengan luas kolam. Oke, ini kalau boleh tahu berapaan ini, Mas? Variatif. Ini cantik-cantik. Ini ada Ochiba ya? Ochiba, Kujaku. Kebetulan semuanya breedingan sendiri. Nah, oh iya, tadi saya bikin video tentang ngambil buraya. Jadi ini di tempat beliau. Bisa cerita tentang tempat ini, Mas? Usahanya, nama usaha,
Facebooknya Kalau monggo. saya kondisi Koifam. Jadi Saikinochi Saikonichi. Saikonichi Koi Farm. Lokasinya di Blitar. Ada Facebooknya mungkin? Ada. Monggo Facebooknya disebut. Pokoknya ketik aja saya kondisi Koifam, mungkin bisa lihat profil kita. Siap. Terima kasih banyak Iya. Mas atas informasinya berbagi. Iya. Jadi semeton sami sanering Bali lan sewewengkonnya nih niki kalau tiang zoom seperti niki kesannya saya lihat sebuah LED jernih. Media beliau hanya menggunakan batu apung tapi 6 chamber 30% perhitungannya. Bayangkan kalau kita punya kolam seperti ini, apa ndak tiap pagi pengen di kolam saja. Inilah obat corona paling manjur untuk saat ini. Terima kasih banyak Mas atas segala infonya. Iya. Rekan-rekan kalau misalnya ada yang berminat silakan dicari tadi Facebook page-nya sudah ada. Nanti saya akan ulas lagi lebih jauh tentang tempat ini di video berikutnya. Terima kasih, Rahajeng Siang, Rahayu Sang Sami.